Kami dari anak pasukan juga akan menampilkan kembali silat, ya, silatnya dalam gaya para dan juga teknik, kita teknik yang memukau. Mari kita saksikan bersama rekan kita dari
Belanda untuk kalian yang biasanya digunakan untuk suatu bakaran besar yang berlaku kali. Dulu dari Mawar Sali kegiatan. Dan kita akan lanjutkan sudah disiapkan dari saudara kita wonten kidung rumaksa wengi taguayu luput tahing lara luput tabilahi kabeh jin seton bukan lukurun pandelukan tan anawani miwah panggawe alam gunane wong luhut geni atamahan tirta maling adoh tan anawani mring mami kemat dudupan lara pansania bali sakuking hamasa mimiruda welas asipan dulu sakatuking abrajaluput kadikapuk katiban wesi sakehing wisatawa sato galak tutut kayu aeng lemah sanggar
Tongging landak wa iing rong lemah miring gadi pakipan marah wiji-wiji kang purwane dadi pancur dadi saisining jagat kasama dan dening date kang macaran kang napa malih kang hanyempeni dadi rahayuning badan kinarya sesembur lamun sira kenal lara aya supe ring Gusti Kang Maha Suci teguh badan sampurna Iya, luar biasa. Aya jaluk sumawur di Gunung Sunda sewesiwi Siliwangi terah tereh galuh ngajak miang ka urang tinu salarang gasik ilik batu tulis wangsit nubi hari titis tulis ya jadi
bacaan dina kiwari kisuna geus wayah datang segmaka langan Namanya dalam kehidupan sejarah kita membuat sejarah baru. Saya akan bacakan Salah Bintana. Ada suara sangkakala di Pajajaran. Ada panggilan menyebar dari Gunung Sunda. Generasi Siliwangi. Uluran Galuh Pakuan. Ini saatnya bangkit tampil berjuang. Ada ajakan dari Pitaloka mengajak kita pergi dari Nusa Larangan. Lihat torehan di batu tulis, tulisan sejarah cerita asal muasal. Duh, manusia Sunda. Tengoklah bintang telah bersinar yang bertebaran di sebelah timur, telah memberi ciri isyarat di waktu kini. Manusia Sunda saatnya bangkit untuk tampil berjuang. Tapi awas jangan melawan aturan. Janganlah saling berebut, mendahului dari yang lebih dulu, menterakhirkan diri dari yang terakhir. Kita mesti seiring sejalan. Maka terciptalah Pajajaran kesejajaran atau cucu-cucu kami, mereka sudah sekian hari berjalan tanpa berhenti, mungkin istirahatnya hanya 2 jam setiap 24 jam. Padahal sudah 3 hari yang lalu mereka dengan penuh ketabahan, kesabaran untuk meniti perjalanan, hanya ingin melanjutkan kebahagiaan hidup surga di negeri kita yang tercinta ini. Meskipun sekarang ini dalam kondisi yang seperti ini, kami masih merasa bangga karena ada saudara saya, wakil rakyat yang dari Jakarta sana yang dengan telaten, Mbak Eva masih nungguin karena sebelumnya masih dengan sabar sampai dengan detik-detik yang terakhir. Yang kami muliakan Koordinator Raja-Raja Bapak Cokorde Jambi Pejutan, perlu kami menyampaikan pesan bahwa panitia ini sudah bergerak kurang lebih sekitar 2-3 bulan yang lalu. Oleh karena itu, awal yang kita lakukan ini mungkin ada pemikiran-pemikiran selanjutnya. Antara lain adalah 1, kami sangat menghargai kejujuran-kejujuran dari para
keluarga raja-raja Puri dan kepala-kepala suku yang ada di daerah-daerah, perlu kami sampaikan khususnya kepada adik-adik kami, karena negeri kami nanti itu adalah mereka-mereka lah yang memegang, bukan kita-kita yang tua-tua ini. Alangkah nistanya kalau anak-anak kita yang masih mungil-mungil nanti besar, hidup menderita seperti kita. Bahkan mungkin sepintas selalu ada yang bertanya, di tengah-tengah harga melambung tinggi, kenapa memamerkan sesuatu hal seperti itu? Ini bukan pameran, bukan hura-hura. Oleh karena itu pada waktu pers bertanya kepada kami, kenapa Pak tidak melaksanakan konferensi pers? Kami akan bicara terbuka di sini supaya keterbukaan hati ini menjadi modal dasar untuk berjalan seterusnya. Jangan sampai perjalanan gelap terus-menerus. Awal mula hanya karena semangat dari saudara kami, Bapak yang kami hormati, Bapak Granuke, yang mempunyai inisiatif dengan grebek aksaranya ini akan ingin menampilkan suatu penampilan yang sudah lama hilang dan hampir punah, ditelan oleh kelupaan pikiran-pikiran manusia yang sebenarnya harus bertobat terhadap alam semesta dan leluhur kita. Begitu suci cita-cita itu. Pada waktu kami menapak ke bumi Sulawesi, sekedar diketahui saja, antara lain Wajo, Pare, Wajo, dan lain sebagainya. Pada waktu kami ketemu dengan seorang raja di sana, tidak bisa mengucap apa-apa. Kami tidak bisa membayangkan gelar raja itu rumahnya bolong-bolong, meskipun para pembantunya bulu balang begitu amat setia. Dari situlah kita merenung. Barang-barang yang tertinggal dikumpulkan oleh pemerintah daerah, ditaruh di dalam museum, dan museum itu ditarik distribusinya. Tetapi kehormatan sebagai sosok yang menungguin dengan cinta kasih warisan-warisan budaya leluhur kelihatannya belum seimbang dengan kebesaran karya-karya yang tiada pamrih itu. Kami terus berjalan demikian, Pak Granuke berjalan ke barat, kami ke timur dan lain sebagainya, dan sampailah hari ini Bu Eva. Oleh karena itu, andai kata di Senayan nanti ada hati kecil yang masih cinta terhadap bumi negeri ini tidak akan rampung diselesaikan oleh pikiran-pikiran. Tuhan tidak butuh konglomerat, Tuhan tidak butuh orang kaya raya, Tuhan tidak butuh orang yang segala macam identitas lahir, tapi Tuhan hanya butuh satu keselamatan dunia itu adalah manusia yang masih terbuka hatinya untuk mencoba kembali merenung bahwa alam itu adalah Allah yang kelihatan. Berkali-kali di Pulau Jawa ini saya mengatakan alam adalah Allah yang kelihatan. Orang berkali-kali menyebut asma besar beliau, tetapi tidak menyentuh kepada alam, tiada gunanya. Itu adalah omong kosong, doa pun tidak akan diterimanya. Oleh karena itu kami beritahukan kepada rekan-rekan kami yang kebetulan bukan beragama Hindu, sekedar diketahui saja mengapa beliau melakukan sesuatu ritual tiap hari seperti itu. Bagi orang yang sok pinter, sok tahu, kelihatan seperti mistik dan lain sebagainya. Tetapi saya akan bangga kalau Jatikusumo ini disebut rajanya mistik. Mistik itu apa? Mistik itu adalah suatu perbenturan yang akan menimbulkan suatu reaksi baru. Dan mistik itu kadang-kadang dikaitkan dengan klenik. Klenik itu dia jelek, klenik itu adalah klenik, suatu persenyawaan, sentuhan yang misterius. Hanya orang-orang yang jenius saja yang mampu mendeteksi dan menganalisa tentang itu. Yang dilakukan rekan-rekan kami dari Bali adalah sentuhan roh dengan lambang-lambang tertentu, sama dengan kita membaca ayat dan membaca kitab. Dan itulah yang dilakukan oleh leluhur-leluhur kita terdahulu.
Jadi di negeri ini adalah negeri surga. Bicara surga jangan nanti kalau mati tiada gunanya. Manusia yang mati adalah surga. Manusia yang mati hanya memikul karma adat kelakuannya pada waktu hidup. Waktu mati tidak bisa berbuat banyak. Oleh karena itu kitab-kitab suci mengatakan seluruh ciptaanku di muka bumi ini kalau pengen ke surga harus mengabdi kepada manusia. Karena sejak kita dinamakan manusia inilah kita masih punya pikiran, punya akal, punya cipta, rasa dan kasa. Pikiran kita harus bergerak berpikir. Di Bali jarang terjadi suatu peristiwa kelaparan. Bumi yang kecil dihuni orang yang padat masih mampu memberi nafkah. Bahkan orang-orang di muka jagat ini, ahli-ahli yang jenius di muka jagat ini, orang Yahudi misalnya, mereka menganggap kalau manusia di dunia ini ingin memperoleh ilmu yang tinggi harus melakukan meditasi di Nusantara, di Pulau Jawa dan Bali. Demikian juga kami terima kasih pada rekan-rekan kami yang di para hiangan. Kami lebih senang menyebut para hiangan. Karena sesuatu kehidupan manusia yang begitu amat lembut, yang menyatu dengan semesta alam, yang menyatu dengan alam dan bumi itu sendiri. Hidup beliau sangat sederhana, tetapi karakter memegang budaya masih tetap begitu kukuh. Kami iri yang ada di daerah tengah dan timur ini. Kami ini bingung, saya itu Jawa, apa Cina, apa Arab, apa Belanda, saya tidak tahu. Tapi hari ini baru kami sadar bahwa kami harus kembali lagi kepada kemurnian yang sejati. Adik-adik yang saya cintai, adik-adikku secara tidak langsung sekarang sudah memposisikan dirinya sebagai Gatot Kaca. Negeri ini adalah negerimu. Orang Jawa bilang sedumuk batuk senyari bumi. Jangan sampai nanti ada secengkal tanah negeri ini orang lain mampu untuk mencoba mencorengnya. Tugas anak-anakku sangat berat. Tapi jangan khawatir. Sejak awal anak-anakku khususnya yang ada di Pulau Dewata sudah dibimbing para penispo untuk menjadi satria yang sejati. Hidup ini tidak diperkenankan untuk sombong. Tapi maaf, di tengah-tengah kehidupan kami masih banyak orang yang sok lebih tahu dari Tuhan itu sendiri. Bahkan banyak yang kehidupan yang lebih sombong dari para penganut-penganutnya sendiri. Mudah-mudahan itu semuanya kita tidak ada yang salahkan. Marilah kita mulai dari diri kita semuanya. Demikian juga Bapak Grenuke, mohon untuk kesabaran dan keteguhan jiwa terus berkobar terus. Inilah pemikiran-pemikiran, kesan-kesan kami selama ini. Dan pada waktu adik-adik kami, mas-mas dari para hiangan, meniupkan suling, menggesek rebak, dan melantungkan kecapi-kecapi tadi, di luar dugaan, orang-orang yang di bawah pohon banyak yang meneteskan air mata dan menangis. 500 tahun lamanya menunggu sentuhan-sentuhan jiwa yang begitu dalam. Oleh karena itu sekali lagi, Rapta Ika Dharma Nusantara, Binika Tunggalika Tahana Dharma Mangrua. Rawi-rawi wantas, malang-malang meputum kekejorokoy manuk beranjangan. Tunjukkan anak-anakku dengan gagah perkasa. Iki tadaku, mana dadamu. Terima kasih. Iya, itu tadi dari Romo Jati. Dadaku di kalangan bayi aturnya ngabro mati begitu Gatot Kaca berkata. Suatu ketika dia akan masuk ke medan perang, dadaku di kalangan bayi aturnya ngabro mati. Yang artinya siap ya, dan mempertaruhkan jiwa raga.